Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayyakumullahu jami'an wa marhaban bikum. Bihamdillahi ta'ala naltaqi maratan ukhra fi hadzal usbu' fi hadzal yawmil mubarak insyaallah fi majlisina hadha majlis syarhi al-muqaddimatul ajurumiyah bi kitab tuhfatis saniyah. Nah, wa al-yawm insyaallah huwa liqa' sabi' wa liqa' fil usbu'il qadim huwa liqa' al-akhir insyaallah. Fa nuhawil an nantahi mimma yatabaqqa fi hadzal yawm wa fil liqa'il qadim insyaallah. Nah, terakhir kita sudah membahas sampai aqsamul khabar. Insyaallah pada hari ini kita akan pelajari sambil murojaah dari masuk ke bab nawasikh al-mubtada wal khabar dari kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Kemudian kita juga akan ambil babun na'at, kemudian al-ma'rifah wan nakirah, kemudian babul atuf, babut taukid, dan bab al-badal insyaallah. Adapun setelahnya bab mansubatil asma itu untuk pertemuan pekan depan, merupakan pertemuan terakhir insyaallah. Dan untuk pembahasan ini sebenarnya insyaallah bakal lebih mudah ketimbang pembahasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang inti dari i'rab itu sendiri, dari harakat dan baris. Yang sekarang akan kita bahas itu penerapannya dalam jumlah, dalam kalimatnya, dan sudah kita ambil sedikit pada pertemuan yang terakhir, yaitu tentang bab al-mubtada wal khabar. Nah, sekarang kita masuk ke bab inna kana wa akhwatuha terlebih dahulu. Kemudian setelahnya inna wa akhwatuha dan dhanna wa akhwatuha. Nah, tiga huruf ini atau tiga pengelompokan ini disebutkan dengan nama al-awamil ad-dakhilah ala al-awamil afwan al-awamil ad-dakhilah ala al-mubtada wal khabar. Nah, jadi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha sebenarnya dia merupakan mubtada dan khabar. Misalnya di sini mubtada khabarnya Zaidun ini kita tidak gunakan isim ya, lebih kelihatan. Mubtada itu yang ma'rufnya dengan alif lam. At-talibu hadirun. Nah, ini mubtada dan khabar. Namun ini juga kita perlu murojaah bahwasanya khabar itu bisa dengan isim zahir, bisa dengan apa? Bisa dengan syibhul jumlah, bisa dengan dzarf. Dengan dzarf itu juga harus kita ingat.
Nah, misalnya apa? Nah, kita mulai hari ini dari pertemuan kana wa akhwatuha. Nah, aksamul khabar kita balik lagi ke aksamul khabar itu yang jar bisa dengan isim zahir, kemudian syibhul jumlah ya jar majrur dan apa dan dzaraf syibhu al jumlah. Nah, kemudian al mubtada ma'ah khabari itu yang dia punya dua mubtada ma'ah khabari. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, jadi ini. Nah, ini tiga inilah khobar kan. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, ke kana wa akhwatuha. Dan ini lebih ke hafalan. Secara pemahaman sangat mudah dipahami. Selebihnya ini tentang ingatan kita kana wa akhwatu ini apa aja. Nah, apa saja yang termasuk kana. Yang pertama, yang pemahaman yang sangat mudah kita pahami insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Bahwasanya dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, langsung kita masuk ke contoh lebih mudah. Nah, tadi apa at-talibu. Nah, nah di sini tadi kalau zahir misalnya hadirun. Hadirun. Syibul jumlah misalnya kita katakan fi al-fasli. Fi al-fasli. Nah, sekarang kita masuk contoh pertama. Karena nah, yang awal yang tadi mubtada apa? At-talibu fil at-talibu hadir. Karena at-talibu hadiran. Nah, inilah dia tadi apa? Tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Nah, ini yang dikatakan sebagai isim kana. Ini khobar ka? Khobar kana. Isim kana dan khobar kana yang awalnya ini merupakan apa? Mubtada dan khobar. Nah, yang perlu kita ubah mungkin nama awalnya mubtada menjadi isim. Sedangkan khobar itu tetap dengan namanya. Nah, ini kana talibu hadiran. Nanti tinggal diganti. Nah, mubtada misalnya kalau mubtada itu kan ma'rifah, kecuali isim alam. Misalnya kita mau ganti di sini kana Muhammadun, ya nggak masalah. Kana Muhammadun hadiran atau kana Zaidun hadiran. Selanjutnya, nah ini kita sebutkan tadi, tinggal hafalan kita saja. Ketika kita membaca kitab atau ketika ingin menyebutkan, berbicara, hiwar dalam bahasa Arab atau mendengar ucapan orang lain, kita tinggal dengan hafalan kita mendengar kata amsa, asbaha, adha, wazallah. Nah, ini semua kita harus hafal bahwasanya merupakan kana wa akhwatuha yang mana rumusnya itu tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Nah, ini secara hukum, secara baris, secara harakat. Tinggal memang tiap fiil ini dia memiliki makna tersendiri. Makna tersendiri. Ini kita ada berapa? Kana wa amsa wa adha wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfakka. Nah, ini satu gabungan, tidak boleh dipisah. Mazala, ma infakka, ma fatiha, ma bariha, madama. Madama. Wa ma tasarrafa minha kana yakul. Nah, ini juga penting. Wa ma tasarrafa minha. Ini yang di matan ini dalam bentuk fi'il madhi. Maka wa ma tasarrafa minha fi'il mudhari juga
termasuk. Fi'il amrnya juga termasuk. Nah, ini belum kasih contoh. Kana Zaidun qa'iman. Laisa Amrun syahsa. Kita ke papan tulis. Nah, yang pertama kita pahami tadi wa ma tasarrafa minha. Wa ma tasarrafa minha. Kita awalnya gunakan apa? Fi'il madhi. Nah, kanat talibu hadiran. Nah, jika digunakan fi'il mudhari tetap yakunu talibu hadiran. Kunu at-talibu hadiran. Nah, kalau dia kita gunakan fi'il amr ini bagaimana? Nah, ini bagus. Misalnya kita katakan ke murid kita kun mujtahidan. Mujtahidan. Maka mujtahidan inilah khobarkan. Isim kananya mana? Domir mustatir takdiruhu anta. Domir mustatir kun mujtahidan. Nah, tinggal kita samakan penggunaannya dengan asbaha. Sekarang kita masuk ke makna satu persatu secara ringkas. Nah, seperti ini. Kalau kana ini kadang diartikan bahasa kita adalah atau telah. Nah, tapi dia juga, nah ini yufidu tisaf ismil khabar fil madhi adalah tentang masa lalu. Imma ma'al inqita wa imma ma'al istimrar. Dan juga yang bersambung. Istimrar masih berlangsung karena ini. Makanya mungkin awal-awal kita belajar bahasa Arab karena ini sering diartikan telah. Iya, salah satu maknanya fil madhi, telah. Tapi makna kana itu juga istimrar, berlanjut. Makanya jangan salah paham mengartikan ayat-ayat wa kana Allahu ghafuran rahima. Apakah berarti Allah telah pernah ghafur rahim, selanjutnya tidak, enggak. Nah, seperti di ayat wa kana rabbuka qadira. Ini maknanya apa? Al-istimrar. Dan diartikan untuk bahasa kita yang istimrar ini bukan telah, tapi dan adalah Tuhan, dan adalah Allah. Nah, wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian amsa ini dia menyebutkan bermakna waktu itu fil masa, di sore hari. Misalnya amsal jauh baridan. Misalnya kita katakan ini sekarang siang ya, sore nanti misalnya cuaca lagi dingin. Kita kata apa? Amsal jauh baridan. Asbaha ini dari kata subuh. Nah, sobah di pagi hari. Di pagi hari. Nah, makna inqita, nah istimrar, nah inqita ini terputus, selesai, sudah. Nah, ini tadi sambungan dari fil madhi imma ma'a inqita wa ma'a istimrar. Istimrar berlanjut, inqita dari inqata'a yang qata'a yaqta'u memotong, terputus. Itulah yang kalau kita terjemahkan telah atau pernah. Jadi misalnya kalau sini karena Muhammadun mujtahidan, ini kita ubah ta'adduban ma'a ismin nabi, misalnya karena Zaid mujtahidan, karena Zaidun mujtahidan. Nah, kita katakan dulu si Zaid itu rajin. Nah, kita katakan apa? Karena itu lebih makna al-inqita, atau pernah atau telah. Nah, summa asbaha ini di waktu pagi, adha ini di waktu duha, kemudian zolla. Nah, zolla ini dari kata zil, bayangan.
yaitu fi jami'in nahar, sepanjang hari. Kemudian bata itu dari al-bayat, mabit, kalau sering kita dengar itu al-lail. Nah, ini yang dia ada waktunya. Ini sudah masuk berbeda. Sora. Sora itu bagaimana? Yufidut tahawul min halati ila halat. Ini sora ini berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, sudah berubah, tidak sama lagi. Itu kita gunakan sora. Nah, di sini beliau kasih contoh sorotinu ibrikat. Tanah itu berubah ketika diolah, berubah menjadi cawan ibrik, menjadi teko, atau kita katakan sorot al-burtuqalu asiran. Jeruk itu udah berubah menjadi jus. Nah, itu penggunaan soro seperti itu. Laisa, nah ini ma'ruf, laisa ini lin nafi, untuk menafikan. Nah, laisa zaidan fahiman. Nah, laisa talibu hadiran. Kemudian yang ke 9, 10 dan 11, zala manfakka mafatiha ma bariha. Hadhil arba'ah tadullu ala mulazamatil khabar lil ismi hasba ma yaqtadhihi al hal. Maknanya menunjukkan mulazamatul khabar al ism. Mulazamatul khabari lil ismi. Lazimnya satu keadaan hasba ma yaqtadhihi al hal. Nah, jadi menunjukkan suatu keadaan, dan ini dalam bentuk fi'il madhi. Katakan di sini mazala Ibrahimu munkira. Kita katakan mazala di sini masih selalu saja Ibrahim masih mengingkari. Mazala. Atau ma bariha aliyun sadiqan mukhlisan. Ali masih menjadi teman yang ikhlas, yang jujur. Masih. Nah, mungkin ini diartikan bahasa kita apa? Masih. Masih. Yang ke-13, madama. Madama ini sama. Yufidu mulazamatul khabar lil ismi aidan nahu la a'dilu khalidan madum tu hayyan. Misalnya kita katakan, nah ini juga nah ini selama atau masih. Misalnya kita katakan nah contohnya agak dramatis madama. Kalau di ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Isa, madum tu hayya. Madama di sini la takhaf. Nah, ini bisa antum gunakan ini. La takhaf madum tu hayyan. Masya Allah. Jangan khawatir, jangan takut selama aku masih hidup. Nah, jadi di sini bukan manafi. Nah, madum tu yang ini ma masdariyah. Ma masdariyah. Bermakna dawam. Dawam. Madum tu hayyan. La takhaf madum tu hayyan. Jadi yarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Nah, ini penjelasan detail saja. Ini dapat dipelajari sendiri insya Allah. Nah, kita fokus ke intinya yang itu sangat sering digunakan. Nah, ini. Kemudian masuk ke inna wa akhwatuha. Dan inna wa akhwatuha ini kebalikan. Tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Nah, contohnya tadi yang kana talibu hadiran. Nah, yarfa'ul isma wa yansibu al khabar. Kalau inna sekebalikannya, inna at-taliba hadiran.
Nah, kebalikannya ini isim inna, khabar inna. Nah, dan hurufnya dia lebih sedikit, jadi lebih mudah dipahami insyaallah. Nah, apa saja hurufnya? Wahya inna, wa anna, walakinna, wa ka'anna, wa laita, wa la'al. Taqulu inna zaidan qa'imun, laita amran syakhsun wa ma asbaha dzalika. Nah, ini beliau kasih artinya wa ma'na inna litaukid. Ma'na inna at-taukid. Arti dari inna dan anna untuk penekanan. Walakinna lil istidrak. Walakin atau walakinna lil istidrak itu menyanggah, tetapi kan tetap. Wa ka'anna litashbih itu huruf kaf, litashbih memberikan permisalan. Walaita litamanni, ya laitani kuntu turaba, di akhir surat An-Naba. Ya laitani litamanni, dari tamanna, ya tamanna, umniya, angan-angan, angan-angan. Sedangkan la'alla ini sama seperti laita, angan-angan, tapi la'alla litaraji wa tawakku, harapan. Harapan. Apa beda angan-angan dan harapan? Angan-angan seperti lebih ke khayalan, ingin sesuatu, tapi harapan apa? Mungkin terjadi. Makanya yang digunakan ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang kafir di akhir ketika melihat azab mereka, ya seandainya saja aku itu menjadi tanah, tidak diazab. Tidak akan berkesampaian, itu angan-angan. Tapi la'alla bisa. Makanya mereka ketika meminta Allah Subhanahu wa taala, la wa qalu rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, la'alli. Ya, bisa saja atau aku ingin mengerjakan amal soleh jika aku kembali ke dunia. Harapan, tapi Allah memupuskan harapan mereka. Allah nggak kasih. Allah nggak kasih. Mhm. Nah, ini juga ini sakofa untuk semuanya. Inna dan anna sama ya. Keduanya sama bermakna taukid. Tapi apa bedanya? Apa bedanya? Nah, kalau kita cermat bedanya kira-kira apa nih dari yang kita lihat? Contoh pertama nahu inna abaka hadirun, dan contoh kedua alim tu anna abaka ha musafirun. Nah, perbedaannya hanya di posisi. Inna dia di awal kalimat. Nah, kita lihat inna abaka hadir. Sedangkan anna dia di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah pembicaraan. Nah, makanya tidak pernah kita dengar iftitah atau muqaddimah annal hamdalillah nahmaduhu. Sah? Dengan apa? Innal hamdalil, innal hamdalillah. Nah, jadi dia ini perbedaannya inna dan anna itu. Suwasalisu walakinna maknahu listidrak sudah tadi ta'qibul kalam binafi. Nah, akan tetapi menyanggah. Nah, di sini contohnya nahu Muhammadun syuja' lakin sadiquhu jaban. Ya, Muhammad itu pemberani, akan tetapi temannya penakut. Temannya penakut. Atau kita katakan ini misalnya, Zaidun salihun walakinna ibnahu eh, fa, eh, fasikun. Nah, ini juga contoh untuk nah mau usulna famin syarti anna an sabaqaha al kalam sahih. Nah, sana'udilaihi.
Nah, Zaidun salihun walakinna ibnahu fasikun. Nah, juga contoh. Zaid itu Pak Zaid itu seorang soleh, tapi walakinna ibnahu fasikun, tapi anaknya tidak baik, anaknya preman seperti itu. Nah, itu penggunaan walakin. Nah, balik ke yang tadi inna wa anna sami. Jadi anna tidak bisa di awal kalimat. Labuda an yasbiqahu kalam. Nah, misalnya eh, innaka innaka mujtahidun wa a'rifu annaka mujtahidun. Nah, nah, ini dia. Kemudian, nah, apakah benar dikatakan jumlah yang diawali kana? Apakah benar dikatakan jumlah yang diawali kana dan saudara-saudarinya adalah jumlah fi'liyah, dan jumlah yang diawali inna dan saudara-saudarinya adalah jumlah ismiyah? Nah, sah. Nah, sah fil janib wa nanzur. Nah, kana. Nah, tadi kemarin itu yang tadi kita sebutkan al-awamil an-nasikh alal awamil an-nasikhah ala mubtada wal khabar. Nah, dan mubtada khabar itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dan jumlah fi'liyah, tadi pertanyaannya bagaimana? Nah, jumlah kana, apakah benar dikatakan jumlah yang diawali dengan kana adalah jumlah fi'liyah, dan jumlah yang diawali inna dan saudara-saudara adalah jumlah ismiyah? Untuk pernyataan kedua, iya. Inna wa akhwatuha, itu dia hanya masuk ke eh, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu benar pernyataan yang kedua. Jadi Muhammadun mujtahidun, inna Muhammadan mujtahidun. Tapi yang pertama, karena wa akhwatuha dia masuk ke jumlah fi'liyah itu keliru. Kenapa? Inna dan zanna wa akhwatuha semuanya itu dia masuk ke jumlah ismiyah, ke mubtada dan khobar. Nah, kita buktikan bagaimana. Nah, pertanyaannya begini. Nah, jumlah fi'liyah itu kan yang dimulai dari fi'il. Misalnya zaidun, zaidun. Bisakah kita masukkan kana di depan koma? Ini kan jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Nah, kana koma zaidun. Nah, nggak masuk. Nggak, nggak bisa. Tapi ketika kita ubah menjadi jumlah fi'liyah, kana zaidun, nah boleh kita gunakan koma di sini juga, atau qaiman langsung boleh. Nah, kana zaidun qaiman. Kata, nah ini baru masuk, dia menjadi apa? Jumlah ismiyah. Nah, jadi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha, dia masuk ke jumlah ismiyah yang merupakan itu mubtada dan khabar. Nah, nuasil warabi'u kana ka'anna wa huwa yadullu ala tashbihil mubtada bil khabar. Nah, ka'anna ini menunjukkan dia menutur, pembicara ingin menyamakan antara mubtada dan khabar. Nah, di sini ka'annal jariyata badrun. Nah, ka'annal jariyata badrun contohnya. Yang sederhana dulu. Anta kita katakan jumlah zahir saja. Zaidun mujtahid. Nah, ini mubtada khabar Zaidun mujtahid. Kita katakan di sini ka'anna Zaidan mujtahidun, ya. Rasa-rasa saya mujtahid Zaid itu rajin, padahal
Tidak karena. Jamil. Maka karena sebagai fi'il nakis tidak mengubah jumlah ismnya yang dimaksudnya dan menjadi jumlah fi'li ya sahih. Dia tidak menjadi jumlah fi'liyah. Nah, ini juga balik ke pemahaman karena itulah dikatakan karena itu fi'lun apa? Nah, naqisun. Nah, jadi karena yakunu kun dia munsharif enggak? Ada tasrifnya enggak? Ada ya kan? Karena yakunu kun. Tapi dia kenapa dikatakan nakis? Dia tidak ada fa'il, tidak ada apa juga maaf ul. Yang dia punya apa? Isim dan khobar. Nah, karena Muhammadun naiman. Nah, dua-duanya isim dan khobar tidak dikatakan itu fa'il dari kana dan maf'ul dari kana. Nah, wal khamisu laita maknahu litamanni. Nah, ini juga. Ay talabul mustahil. Ya, inilah kita bahasa kita angan-angan ya, meminta yang mustahil atau yang sangat sulit. Makanya kalau yang laita syababu ya'udu yauman kata syair, laita syababa aidun. Andainya saja masa muda itu kembali. Atau yang cukup sulit itu laital balidayan jauh. Al balid ini balid ini dia jahil di bawahnya lagi. Yang sangat sulit memahami. Kemudian la'alla yadullu ala taraji wa tawaqqa'. Nah, ini kita artikan tadi dengan harapan. Maka di sini pas nih. Talabul amril mahbub. Meminta suatu yang disukai. Wala yakunu illa fil mumkin. Dan penggunaan la'alla ini tidak digunakan kecuali untuk yang mungkin didapatkan. Contohnya la'allallaha yarhamuni atau la'allal aduwa qaribun minna. Nah, ini ada pemakai nah, ini ada dua makna. Yang pertama makna tadi apa? At-taraji, harapan. Makna kedua at-tawaqqa, yaitu tawaqqa itu mengira-ngira. Mengira-ngira. Ai intizaru wuqu'il amril makruh fi dzatihi. Menunggu terjadinya suatu perkara yang dibenci. Contoh, nahu la'allal aduwa qaribun minna. La'allal aduwa qaribun minna. Misalnya juga sore nih, mendekat sore. Kita sudah siap-siap mau jalan. Pas sudah mau keluarin motor, sedikit kedengar suara gerimis. Kita katakan apa? La'allal matara nazilun. La'allal matara nazilun. Nah, sepertinya hujan sudah turun. La'allal matara nazilun. Summa dhanna wa akhwatuha. Nah, kalau yang dhanna wa akhwatuha ini lebih mudah lagi. Kalau kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar, inna wa akhwatuha kebalikannya. Dhanna wa akhwatuha ini dia apa? Tansibul mubtada wa khabar. Menasobkan dua-duanya. Ala annahuma maf'ulani lahuma. Dan zona ini dia menasobkan mubtada dan khabar dan keduanya itu menjadi maf'ulnya. Nah, zona berbeda dengan kana dan ina kita katakan tadi kana wa akhwatu fi'lun naqis. Tapi zona wa akhwatuha di sini ini bukan fi'lun naqis, ini benar-benaran fi'il. Ini fi'il yang dikatakan fi'il yang memiliki dua maf'ul. Contoh di sini wahiyya zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqul zanantu Zaidan qa'iman, ra'aitu Amran syakhisan wa ma ashbaha
zalika. Nah, ini yang dikatakan sebagai fiil memiliki dua maf dua maf'ul. Dua maf'ul. Nah, di sini dikasih contoh di sini misalnya zonantu. Zonantu Muhammadan sadiqa. Saya mengira Muhammad itu teman. Nah, maka di sini kita i'rabnya bagaimana? Muhammad maf'ul bihi awal, wasadiqan maf'ulun bihi sanin. Tu nih domir tu ini merupakan fa'ilnya. Fa'il. Nah, kemudian khiltu. Nah, ini khiltu juga mengira. Khiltul hadiqata musmirah. Za'amtu. Ini za'amtu bakran jari'an. Maknanya sama. Zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Afwan, sebentar. Nah, nah, ini keempat-empatnya kalau di bahasa kita artinya mengira, merasa, prasangka, tuzon. Dan ma'ruf yang kita gunakan su'uzon dari zon. Kemudian wal khamis ra'aitu. Nah, ra'aitu Ibrahim muflih. Ra'aitu di sini melihat. Melihat di sini bimana ru'yah, bimana ru'yah, penglihatan. Karena ro'a yara ada bimana ro'yan itu pendapat. Wasadis alim tu. Nah, mengetahui alim tu sidqa munjian. Wa wajadtu. Nah, apalagi yang ini wajadtu ini lebih kelihatan lagi. Wajadtu salaha baba al-khairi. Ittakhadtu Muhammadan sadiqan. Wa sami'tu khalilan yaqra'u. Nah, ini semua mungkin mengira apakah dia harus dengan tak fa'il, bisa nggak dijadikan dengan isim zahir? Bisa, nggak ada masalah. Ini sebagai contoh dari Ibnu Ajurruh. Nah, tadi yang contoh di kita apa? Wajadtu as-salaha baba al-khair. Nah, mau diubah wajada Zaidun as-salaha baba al-khair. Nah, sama. Ini fa'il, ini juga fa'il. Ini maf'ul bihi awal, ini maf'ulun bihi sanin. Maf'ulun bihi sanin. Nah, ini terkait inna wa zanna wa akhwa tuha. Nah, sedikit mungkin ini pembagian secara makna. Al-qismul awal, al-qismus tsani. Qismul awal yufidu tarjih wuqu'il khabar. Nah, tadi yang zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ini dia mengira-ngira, tapi tarjih al-wuqur, lebih berat terjadi. Lebih berat ke terjadi. Bukan seperti tamanni atau taraji tadi. Wal qismu tsani yufidul yaqina wa tahqiqa wuqu'il khabari. Nah, yufidul yaqin. Nah, di sini ada ketika mengucapkan itu betul-betul yakin. Di sini ro'a itu benar-benar melihat, alim itu betul-betul mengetahui, wajad itu benar-benar mendapatkan. Kemudian yang ketiga yufidu tasyir wal intiqal. Nah, ini tasyir, ini ada yang sayyara yusayyiru, berubah sayyara yusayyiru tasyiran. Nah, si ittakhadzu
Wattakhadha Ibrahim khalila, mengambil. Ja'altu, menjadikan, menjadikan. Nah, ja'altuhu akhan li, saya menjadikannya saudaraku, saudaraku. Baik. Nah, pertanyaannya, apakah kana dan saudaranya zanna punya bentuk majhul dan masing-masing fiilnya apabila punya untuk bentuk bagaimana? Nah, ini kana wa akhwatuha, zanna wa akhwatuha, semuanya dia lil ma'lum, mabni lil ma'lum. Nah, ini juga salah satu makna dari fiil nakis. Fiil nakis itu tidak apa? Tidak memiliki fa'il dan maf'ul, kana wa akhwatuha, dan apa? Dia tidak ada bentuk lil majhul. Seperti misalnya fiil-fiil lainnya fataha bisa menjadi apa? Futiha, futiha. Sedangkan karena sudah satu bentuk saja, maklum saja, tidak ada bentuk lil majhul. Mhm. Tidak bentuk lil al majhul. Nah, ini yang kita selesaikan satu bagian ini. Karena, inna, dan zona. Penerapannya ini betul-betul bergantung seberapa mantapnya kita di bab mubtada dan khobar, terutama di bagian khobarnya, Bapak dan Ibu serta sekalian. Bagaimana maksudnya? Yang tadi kita. Nah, kalau di khobar jelas ya kan barisnya. Khobar itu antara dia isim ma'rifah atau isim alam. Nah, di sini kita coba. Nah, ada at-talib di sini kan. Kita di sini pakai kana atau inna. Nah, kalau di sininya mungkin di sini menjadi kana talibu ya kan. Atau inna menjadi inna talibah. Di awal sini sangat mudah, tinggal yang di khobarnya ini butuh kejelian. Dengan isim zohir kah? Nah, tadi kana talibu hadiran atau inna talibah hadirun. Nah, ini juga mudah, tapi pas masuk ke syibhul jumlah. Nah, contohnya syibhul jumlah kana Zaidun filmas filmasjid, kena filmas jidi. Nah, inna Zaidan filmas filmasjidi. Nah, ini kan tidak ada berubah kelihatan kan. Nah, isimnya iya kelihatan karena Zaidun, inna Zaidan. Tapi khobarnya karena ada syibul jumlah fil masjid. Kenapa kita katakan kuncinya itu bisa memahami ini? Karena nanti di i'rabnya apa membutuhkan keseriusan. I'rabnya baru nanti i'rabnya dengan apa? Fi mahal, fi mahali. Nah, berarti kita i'rab dulu fil masjid jar majrur. Fi mahali apa? Kalau karena Zaidun fil masjid berarti fi mahali nasbin khobar khobar kana. Kalau inna Zaidan fil masjidi berarti fi mahali raf'in khobar khobar inna. Nah, ini butuh kejelian memang di bagian khobarnya. Bagian khobarnya. Nah, betul-betul perlu dimantapkan di pembagian aksamul khobar di bab mubtada wal khabar. Amin insyaallah. Sahal insyaallah. Sahal muyas. Bagaimana membedakan makna kana inqita dan istimrar. Nah, antara inqita dan istimrar tadi, nah, bisa secara dia maknawi betul-betul susah memang antara antara kana inqita. Nah, dia ada dua makna kan, kana inqita yang artinya itu telah, kemudian simrar itu melihat ke alur pembicaraan atau ke contohnya. Nah, yang istimrar ini yang menjadi contoh misalnya betul-betul zatnya itu atau sifatnya itu terus melekat. Nah, makanya yang di ayat Al-Qur'an itu istimrar semua, kanallahu ghafuran. Nah, atau dengan nabi, nabi kan juga sifatnya tetap ya kan, karena rasulu
Raufan, raufan bil mukminin. Raufan. Nah, kalau dapat contoh-contoh yang ini kita tahu secara akidah, sifatnya terus melekat, berarti ini dia bermakna isim roh. Tapi kalau yang sehari-hari inqita, nah dalam membicarakan sosok-sosok atau pembahasan-pembahasan umum, nah itu lebih sering ke inqita. Misalnya ada yang bertanya, Aina Zaid, Aina Zaid, Aina Zaid. Karena Zaid, karena maujudan kita katakan seperti itu. Karena maujudan. Misalnya ada yang antum duduk nih sekarang. Tadi Zaid ada, kemudian dia pergi. Setelah dia pergi ada yang datang nanya, Aina Zaid. Kita jawab apa? Karena maujudan. Tadi ada, telah ada di sini. Nah ini karena Zaidun maujudan. Nah ini yang di mana ingkita. Jadi yang ingkita ini di ungkapan sehari-hari. Di ungkapan sehari-hari. Kalau yang istimrar ini dengan uslub Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu lebih dominannya di situ. Nah, Ibnu Asil babun na'at. Yang na'at ini juga sangat mudah karena dia sebagaimana namanya na'at atau sifat, dia tugasnya mengikut saja. Na'at atau sifat. Qala rahimahullah babun na'ti an-na'tu tabi'un lil man'uti. Yang mengikuti man'ut yang memiliki sifat fi raf'ihi dalam keadaan rafa'nya atau dalam keadaan nasabnya, wa khafdihi dalam keadaan majrurnya, wa ta'rifihi dalam keadaan ma'rifahnya, wa tankirihi dalam keadaan nakirah. Dia betul-betul mengikuti. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Nah, ini juga kita tidak terkecoh ya. Yang penting di sini, nah ini al-aqil ini dia ma'rifah dengan alif lam. Kenapa? Karena Zaidun isim alam, jangan terkecoh. Di sini kan tidak ada alif lam, enggak, dia udah ma'rifah. Nah, bisa kita katakan qoma at-talibu al-aqilu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Nah, dia bukan taukid ya, belum masuk ke taukid. Tapi di sini masuk ke sifat yang melekat pada mausuf atau man'u. Maratu bi Zaidin al-aqili. Nah, misalnya, nah jadi sifat bukan taukid. Ja'a rajulun salihun. Nah, ja'a ar-rajulu as-salihu. Ini dalam keadaan marfu'nya. Nah, ra'aitu rajulan salihan. Ra'aitu ar-rajula as-salihan. Marartu birajulin salihin. Marartu birrajulin as-salihin. Kemudian juga mengingatkan kita kepada bentuk-bentuk isim. Itu ada isim apa? Ada isim maksur, ya, ada isim manqus. Ini juga tidak dianggap ingat i'rab itu biniyabah, desa biniyabah, bil munasab. Nah, misalnya ja'a al-qadhi. Nah, ini kan dia karena isim mangkus. Al-ja'a al-qadhi al-a, manutnya apa? Tetap al-a di al-adilu. Kenapa? Al-qadhi di sini kan dia apa? Marfu muqaddar. Kan marfu'un muqaddar. Jadi walaupun dia muqaddar tetap. Kemudian apa contohnya? Ja'a al-fata al-jamilu. Nah, ini walaupun dia bentuknya seperti ini, nah al-qadhi tadi qadhi mana? Nah, yang penting dia i'rabnya, ke i'rabnya. Meskipun dia biharokah muqaddarah atau bi dhammatin zahiratin atau bi dhammatin muqaddar,
muqaddar. Nah, intinya dia ikutin di i'rabnya, bukan di baris zahirnya. Nah, ja'al fatah al-jamil. Nah, kemudian na'at. Na'at, nah ini yang penting juga. Na'at terbagi menjadi dua. Na'tun hakikiyun, kemudian an-na'tu as-sababi. Na'tu as-sababi. Yang sering kita dengar atau ketika mengerok ini na'tun. Nah, itu masuk yang bagian pertama. Na'tun hakiki. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Apa maksud dari hakiki? Betul-betul di sini apa? Na'tun li Muhammad wa huwa rafi'un li dhamiri mustaqbiru huwa ya'udu li Muhammad. Bahwasanya sifat akil ini hakikoh secara hakiki balik ke siapa? Balik ke si Muhammad. Nah, yang sababi ini mirip dengan mubtada khobar yang itu khobarnya dua. Nah, di sini apa? Hawara Muhammadun al-fadilu abuhu. Al-fadilu abuhu. Nah, ini contoh kemarin di mubtada khobar. Nah, yang al-fadilu abuhu ini kan khobar eh, dari Muhammad dari Muhammad. Nah, hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Kita hilangkan hadara misalnya. Muhammadun al-fadilu abuhu. Muhammad mubtada, al-fadilu abuhu khabar. Al-fadilu abuhu khabar. Kalau kita kemarin di bab mubtada dan khabar. Nah, di bab taukid, di bab na'at ini seperti ini. Nah, kenapa dia sababi? Karena, nah, lawan dari hakiki. Kalau di hakiki al-fadilu itu seperti ini. Nah, Muhammadun al-fadilu, ya kan? Al-fadilu sifat untuk ke Muhammad. Tapi yang sababi dia fadil di sini sifat siapa? Muhammad atau abuhu? Sifat dari abuhu. Nah, sifat dari abuhu ja'a di sini hadara Muhammadun al-fadilu abuhu, datang Muhammad yang bapaknya itu orang baik. Al-fadil abuhu, yang baik itu siapa? Muhammad atau bapaknya? Bapaknya. Tapi dikatakan sababi. Nah, dia menjadi naat dan serupa barisnya, harakatnya, nakirah dan ma'rifahnya karena dia terletak setelah Muhammad. Nah, jadi sebab itulah dia mengikuti barisnya, dia menjadi naat juga, padahal bukan hakiki menjadi sifat bagi Muhammad, tapi sifat secara hakikatnya dia sifat dari abuhu, dari seisim setelahnya. Nah, makanya di sini nah, yakfi, ada yakfi. Nah, kemudian juga summa idza kana na'tu hakikian zada ala dzalika annahu yatba' man utahu fi tadhkirihi wa ta'nisihi wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Nah, na'at berarti kalau man'utnya muzakkar ya dia muzakkar, man'utnya mu'annas dia mu'annas, ma'rifah ma'rifah, nakirah dia nakirah. Nah, di sini beliau kasih contoh ra'aitu Muhammadan al-aqilah, ra'aitu Fatimata al-muhazzabata, ra'aitu al-muhammadaini al-aqilain. Nah, dia menjadi musanna. Musanna amma na'at sababi fa innahu yakunu mufradan daiman. Nah, ini pembahasan di babul khabar kemarin. Nah, ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum, ra'aitul banat al-aqila abuhun. Kenapa? Karena al-aqila di sini dia hanya numpang baris saja. Padahal dia sifat untuk siapa? Untuk isim setelahnya. Kemudian ma'rifah wa aqsamuha. Nah, ini juga sangat mudah. Alhamdulillah ini murojaah saja. Nah, wal ma'rifatu khamsatu asya. Isim mudmar,
Ini isim dhamir, ana wa anta. Kemudian wal ismul alam, nama tempat, nama orang atau nama tempat, itu Zaid, Makkah, Muhammad. Misalnya kita Jakarta, ya kan berarti Jakarta apa? Sudah ma'rifah dia sendiri, walaupun dia bukan nama Arab. Jakarta. Misalnya kita katakan apa? Jakarta. Jakarta apa nih khobarnya? Banjir, jamilun. Nah, Jakarta, jamilun. Maka dia di sini sudah mubtada, jamilun sudah khobar. Yang isim juga walaupun bukan isim Arab, dia sudah ma'rifah ketika kita tulis dalam bentuk Arab. Contohnya di nama asli Indonesia. Misalnya Bayu. Nah, Bayu, Bayu mujtahidun. Mujtahidun. Nah, dia berusaha menjadi mubtada, dia menjadi khabar. Bayu mujtahidun. Kemudian wal ismul mubham, isim mubham. Ini yang hadza wa hazihi wa haula. Dia isim, kenapa mubham? Dia butuh khobarnya. Hadza Muhammadun, hadza Zaidun. Nah, selama nggak ada khobarnya, dia tidak bisa dipahami sendiri. Hadza, dia isyarat, dia itu isyarat. Kemudian wal ismul ladzi fihi alif wal lam. Nah, ini kalau pertama kali belajar ma'rifah, tanda dari ma'rifah itu apa? Ada alif dan lam, alif lam. Ar-rajulu wal ghulam. Kemudian wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi arba'ah. Kemudian yang diidhofahkan ke empat kata ini. Ke empat kata ini. Nah, yang mudhof itu juga mudhof ilaihi, dia sudah menjadi ma'rifah. Nah, ini dia. Nah, wal qismul khamis al ismul ladzi udhifa ila wahidin min al arba'ah. Nah, ghulamuka, ghulamu Muhammad, ghulamu hadza ar-rajuli, ghulamu alladzi zarna amsi, ghulamul ustazi. Nah, ini sudah ma'rifah. Sudah ma'rifah. Nah, kenapa? Maksudnya bagaimana ma'rifah? Ketika mengi'rabnya, dia tetap satu-satu, tapi dia sudah fi mahal. Seperti misalnya tadi, jadi kan syarat mubtada itu harus ma'rifah, ya kan? Nah, ini bagaimana memahami ya, mudhof ilaih itu dia ma'rifah. Nah, kita ambil contoh di sini. Eh, nah, ini ghulamul ustazi. Kita kasih contoh lain. Waladu. Nah, ini walad. Anak siapa ya? Anak waladu ketua misalnya, waladu ar-rais, waladu ar-raisi. Nah, dia di sini sudah menjadi ma'rifah ketika dia dalam bentuk mudhof ilaih, dan dia sudah memenuhi syarat kalau dia menjadi mubtada. Kita katakan waladur raisi laibun, sedang bermain. Nah, anak dari ketua itu atau kepala desa misalnya ar-rais sedang bermain, atau seorang pemain. Waladu ar-raisi laibun. Yang mana dia tidak akan menjadi ma'rifah kalau dia tidak dalam bentuk mudhofah. Waladu laibun. Nggak bisa waladun laibun, dia jatuhnya bukan mubtada khobar, tapi apa? Waladun laibun menjadi sifah mausuf atau na'at man'ud yang kita ambil barusan. Summa an-nakirah. Nah, yang nakirah lawan dari ma'rifah. An-nakirah kullu ismin sya'in fi jinsihi.
la yakhtas bihi wahidun duna akhar wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi nahu rajul wal farasi. Ini bahasanya kalau diterjemahkan secara harfiah sulit. Setiap isim syai'un fi jinsi yang terdapat atau tercakup dalam jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun, yang tidak dikhususkan satu duna akhar dari yang lain. Nah, makanya di sini Imam Ibnu Ajurum wa takribuhu, kira-kira begini kata beliau. Kullu masalaha dukhulul alif wal lami alaihi. Nah, nakiro itu setiap isim yang dia bisa dipakaikan alif lam. Maka itu kalau nggak ada alif lam berarti dia nakiro. Nah, di sini nahu ar-rajul wal faras. Nahu ar-rajul wa al faras. Nah, di sini kalau kita hilangkan alif lamnya kan rojulun dan farosun isim nakiro. Nah, balik ke yang isim ma'rifah tadi. Isim ma'rifah tadi. Seperti kata Jakarta tadi. Jakarta tadi dia sudah menjadi ma'rifah sendiri. Sudah menjadi ma'rifah sendiri. Nggak perlu kita ucapkan Al-Jakarta. Nah, ini juga mengapa kota Mekah pakai apa? Tidak pakai alif lam, dan Madinah dengan alif lam. Kenapa? Karena Al-Madinah, Madinatun Nabi, dia membutuhkan al-ma'rifah untuk diketahui bahwasanya itu Madinah Munawwarah atau Madinah Nabawiyah. Kenapa? Kalau dihilangkan alnya, dia menjadi isim biasa Madinatun. Orang menjadi nakiro, bingung Madinah apa? Nah, Madinah kan nama kota. Madinatu Jakarta, Madinatu Makkah, nah, seterusnya. Maka digunakan alif lam menjadi nakirah, menjadi ma'rifah. Al-Madinah yang dimaksud adalah Al-Madinah An-Nabawi, ya, atau Madinatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sebenarnya kalau nanti di Alfiyah Ibnu Malik itu terkadang sudah ma'rifah dia bisa digunakan alif lam jika dalam satu tempat itu ada dua orang yang namanya sama. Sama. Nah, contohnya di satu kelas, nah apalagi kita bersendirian nama depan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Muhammad, ada 3 orang Muhammad. Nah, bagaimana bentuknya? Contohnya seperti ini, misalnya ketika menunjuk, ini ada Muhammad yang pertama, Muhammad kedua, Muhammad ketiga. Misalnya ada yang guru bertanya ke saya, kamu tadi pergi sama siapa? Kalau saya katakan Ma'a Muhammad, guru bingung kan? Ma'a Muhammad, Muhammad yang mana? Ada 3 Muhammad, saya tunjuk. Zalikal Muhammad, Zalika al Muhammad, tunjuk ke orangnya. Dia ma'rifah, tambah lagi ma'rifah. Nah, itu bisa. Nah, kemudian pertanyaan untuk kata Al-Madinah tetap terhitung isim alladzi la yang sorif. Nah, Al-Madinah An-Nabawiyah dia tetap munsharif, tetap munsharif, maka dia tetap seperti asalnya. An jitu minal madinati an-nabawiyati. Ra'aitu atau ya ra'aitu al-madinata an-nabawiyata, tetap. Nah, dia tetap munsharif, Nah, nuasil, nah ma'rifah nakirah sudah.
Gampang, jadi nakiroh itu rumusnya yang dikasih Imam Ibnu Ajurum sendiri. Kullu masalaha dukhul alif wal lam alaihi. Setiap isim yang bisa dipakaikan alif lam maka itu nakiro. Jika tidak bisa berarti dia udah ma'rifah dari awal, seperti Makkah, maka nggak perlu dipakaikan eh, alif lam karena dia sudah ma'rifah sendiri. Nah, ada turfah, ada sedikit gurauan. Jadi ada seorang murid, seorang santri, dia mengabari syekhnya. Syekhnya ini orang Arab. Ya syekh, ana ana anal an fi al Makkah. Dia mengatakan seperti, ya syekh, anal an fil Makkah wa ghadan sa'adhabu au fi makna hadi al kisah wa sa'adhabu ila Madinah. Nah, terus mada turid, mada turid, mada turidu minni. Nah, kata si santri tadi, ya syekh, anal an fil Makkah wa ghadan sa'adhabu ila Madinah. Mada turidu minni. Santri menawarkan, mau hadiah apa saya bawakan dari Mekah dan Madinah. Ma wa jawab syekh, syekh yaqul mada uridu minka anturji'a al min Makkah ilal Madinah. Uridu uridu minka anturji'a al minal Makkah ila al Madinah. Saya mau dari kamu kembalikan al dari Makkah ke Madinah. Nah, ini juga kesalahan yang lumrah di lisan kita, lisan Indonesia. Ketika kita ingin mengobrol lebih cepat, secara cepat, kadang terselip lidah, yang harusnya pakai al kita tidak gunakan al, yang harusnya tidak gunakan al kita pakai al. Kalau dalam percakapan mungkin sedikit bisa dimaklumi, tapi yang fatal itu jika dalam tabir, dalam menulis. Hmm. Nah, ayasihu an yuqal inna nakirata yuqala a'ammu minal ma'rifah, a'ammu minal ma'rifah. Nah, sah min haitsu sahih. Nah, di sini benar. Al-nakirah a'ammu minal ma'rifah, betul. Justru itulah yang nanti masuknya ke ilmu usul fiqh, ya, yang masuk ke pembahasan mutlak. Pembahasan am dan mutlak itu isim-isim yang dalam bentuk nakirah. Sedangkan yang nanti muqayyad dan mukhassas itu yang menggunakan alif wal lam. Nah, balik ke naat sababi. Untuk kata setelah sababi, apakah di i'rab apabila di i'rab apakah benar sebagai fa'il dari naat tersebut? Nah, di sini tadi fa'il sababi. Hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Al-fadilu abuhu. Nah, ini tadi mana dia? Nah, yang anak itu, nah, ra'aitu Muhammadan. Nah, hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Nah, di sini coba kita apa Imam Anjurum ada kasih contoh i'rab, coba. Biasanya ada. Nah, tamrina. Nah, hadza huwa al-fatayatul muhazzafatu yakhdumna at-talibu al-mujtahi itu yuhibbuhu usazuhu. Nah, ini dia. At-talibu al-mujtahidu na'at. Nah, yuhibbuhu fi'il mudhari' wal ha' dhamir mabni fi mahalli nasbin, yuhib fi mahalli nasbin
Lah ini hal. Nah, ini beliau kasih contohnya tidak mirip. Nah, hadara Muhammadun al-Fadilu abuhu. Nah, abuhu nah kita lihat coba lihat. Nah, hadara Muhammadun fa'il. Nah, aina huwa? Hadha wa na'tun sababiyyun. Nah, hadara Muhammadun fa'il hadara. Al-Fadilu na'at marfu min Muhammad. Abuhu huna abu huwa khabar min khabar jumlah fi'liyah. Nah, huwa khabar jumlah fi'liyah. Nah, nah, fa'il kaif fadil abuhu fa'il min fadil. لأن الفاعل فاضل هو يعمل عمل الفعل يا شيخنا. Nah, al fadil ya'malu amal al fa'il. الفاضل يعمل عمل الفعل شيخ. Nah, huwa huna isim fa'il ya'malu amala al fi'l. Baik, insyaallah saat akad. Nah, mungkin ini sebagian ragu. Tapi insyaallah di sini nanti anak tahqiq insyaallah. Nah, jazakallah khairan rezeki. Jazakallah. Nah, untuk sementara jawabannya sahih. Ini fa'il dari al-fadil, dari isim fa'il ya'malu amala al-fi'l. Nah, baik, nuwasil ba'da nakirati al-an al-badal atau taukid awal. Nah, al-ataf kathir jiddan. Nah, babul atfi. Nah, ini juga insyaallah mudah. Qala babul atfi huruful atfi asyaratun hiyal wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Nah, coba satu persatu. Al waw nama atf. Nah, wa amal atfu kisman fa huwa kisman atfu bayan wa atfu nasak. Ini yang perlu kita pahami. Atful bayan fa huwa tabi'ul jamidul muwaddih. Nah, yang bayan ini tugasnya sebagai al-muwaddih, menjelaskan. Limatbu'ihi. Nah, contohnya di sini ja'ani Muhammadun abuka. Nah, ja'ani Muhammadun abuka. Nah, kilahuma ma'rifah wa tsani fil misal muwaddih lil awwal. Wa misalu fil nakirat min ma'in sadid. Fasadid atfu bayan. Atfu bayan. Nah, atfu bayan ini yang sering khilaf ulama ketika mengi'rabkan apakah dia itu disebut sifah, naat, atau apa? Atau badal. Nah, itu sering. Apalagi di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas itu nah mau di i'rabkan dengan atf bayan atau dengan badal atau dengan sifat. Ini tiga sering khilafnya di sini. Tapi yang sering kita gunakan itu atfu nasab. Nah, atfu nasab itu yang al-waw. Yang di sini tugasnya apa? Fayuqaf biha al-mutaqarinah. Me'atof dan menjadi kalimat sambung atau kata sambung. Kata sambung ja'a Muhammadun wa Aliyun. Dan tugasnya dia menyamakan harakat dari yang sebelum ja'a Muhammadun wa Aliyan, ra'aitu Muhammadan wa Aliyan. Nah, summa alfa. Nah, kalau waw tadi dan diartikan kita dan amal fa litartib wa ta'qib, bermakna dia itu ada urutan.
qadimal fursanu fal musyat. Datang pasukan berkuda, kemudian pasukan infanteri atau pejalan kaki. Nah, apa beda dengan summa? Summa ditertib, tapi ma'at tarahi. Sama dia urutan, tapi ada jarak. Nah, kalau fa itu dia urutan setelahnya langsung, secara langsung. Kalau summa at-tertib ma'at tarahi, ada jeda atau ada jarak. Makanya katakan arsalallahu Musa summa Isa summa Muhammad. Kenapa ada jarak antara Musa dan Isa? Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berjarak sekitar 500 tahun lebih. Nah, itu dikatakan summa. Kalau di kita mungkin sama saja kemudian setelahnya, kemudian mungkin yang fa itu lebih setelah, yang summa itu kemudian. Ar-rabi' au litakhyir awil ibahasa, untuk memilih, au ini untuk pilihan. Nah, tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nah, menikahi Hindan atau saudarinya. Nah, au wa misalul ibahah. Nah, misalul ibahah udrusil fiqha awin nahwa, sama. Mirip dengan takhyir. Nah, apa beda au dengan am? Wa hiya li talabi ta'yin ba'da hamzatul istifham. Dia penggunaan am ini kalau di depannya pertanyaan istifham dengan hamzah. Nah, tadi kan udrusul fikha awin nahwa, perintah. Tapi kalau pertanyaan dengan hamzah istifham, ada rasal fikha amin nahwa, atadrusul fikha au amin leza au amin nahwa. Nah, dia digunakan dengan am. Nah, misalnya ada dua benda. Nah, kita katakan turidu hadza au hadza. Kalau kita gunakan istifham, aturidu hadza am hadza. Itu penggunaan am jika setelah hamzah istifham. Tsumma imma bisyarti an tasbiqa bimithliha wa hiya mithlu au fi makna. Nahu qaulika fashuddul wasaqa fa imma man dabadu wa imma fidaan. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nah, imma adapun bisa secara arti kita bisa juga atau. Tsumma sabi' bal wa hiya lil idhrab. Nah, ini mirip dengan bal ini sering kita mengartikan bal itu tetapi, di mana istidrak walakinna wahadallah. Justru bal ini dia menggantikan dan bahkan lil idhrab ini penambahan. Nah, ini kita katakan di sini wanahu maja Muhammadun bal bakrun. Muhammad tidak datang, tapi atau bahkan justru. Nah, justru kalau bal itu penggunaan di kita bukan tapi justru. Nah, justru Bakar. Maja Muhammad bal bakrun. Muhammad nggak datang, justru Bakar yang datang. Nah, ini perbedaan dengan antara bal dengan walakinna. Nah, di kita penggunaan bal itu justru. Nah, misalnya kita katakan ada yang mengatakan ke kita afwan analah astati an usa'idaka, maaf saya tidak bisa membantu kamu. Nah, misalnya saya jawab bal yufrihuni radduka li risalati. Justru sudah cukup menggembirakan saya kamu mau merespon. Nah, tidak kita gunakan walakin. Nah, summalah la ini nafi, nah, ma'ruf. Ja'a Bakrun la Khalid. Tapi di sini la nya sebagai ataf, kita lihat Ja'a Bakrun la Khalidun, masih dengan baris yang sama. Walakin, nah walakin wahiyya tadullu ala takrir hukum ma qablaha wa isbat dhiddiha lima ba'daha. Nah, ini dia mirip. Nah, ini dia walakin dan walakin. Tapi dia tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena lakin di sini sebagai ataf,
dia mengikuti baris ma'tuf saja. Tidak dikatakan di sini. Kenapa kalau walakinna itu kan isim lakinna, khobar lakinna. Seperti contoh ini, la uhibbul kusala lakinil mujtahidin. Nah, al kusala di sini maf'ulun bihi. Lakin di sini harfu atfin. Nah, mujtahidin ma'tuf ala mansub, ma'tuf ala maf'ulun bi. Maf'ulun bihi tidak kita katakan lakinil mujtahidin. Al mujtahidin di sini isim lakin seperti lakin, nah, enggak. Tapi maknanya ya mirip. Nah, al-ashir hatta litadarruj walil ghayati. Nah, misalnya yamutun nasu hatta al-anbiya. Hatta al-anbiya. Wa tati hatta ibtidaiyah ghaira atifah. Wa ta'ti jaratan hunam. Dia bisa menjadi majrur juga, hatta ini lumayan banyak. Nah, hatta matla'i al-fajar bisa menjadi jar. Nah, di sini bisa menjadi ja ashabuna hatta Khalidun wa hadir. Hatta Khalidun hadir. Nah, hukmu hurufil atfi. Nah, ini juga sudah kita pahami. Fa in atafta ala marfu rafa'ta. Au ala mansub nasabta. Au ala mahfud khafadta. Au ala majzum jazamta. Taqul qama Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amran, marartu bi Zaidin wa Amrin, wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Wa lam yaqud. Tapi ini yang unik, yang ataf ini dia juga mengataf dua fi'il. Nah, misalnya lam yakul Muhammad, lam yakul Muhammad wa yashrab. La. Lam yakul wa lam yashrab. Nah, wa lam yashrab sama. Tayyib, maladhi yatabaqqa. Nah, at-tawkid wa anwa'uhu. Insyaallah nuhawil an nantahi baqi at-tawkid wa an-naht. Sudah pukul 14.24. Nam at-tawkid wa anwa'uhu wa hukmuhu, qala babu at-tawkidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbi khafdihi wa ta'rifihi. Nah, penekanan dalam bentuk rafa, nasab, jar dan ma'rifahnya. Kemudian yang perlu kita ketahui ini dia memiliki dua pembagian, taukid lafzi, taukid ma'nawi. Yang lafzi itu dengan pengulangan. Amma taukidul lafzi fa yakunu bi takriril lafzi wa i'adatihi bi aini wa au muradifi. Diulang betul huruf isim atau fi'il yang sama atau dengan muradif. Sawan kana isman au fi'il au harfan au fi'lan. Nah, di sini contoh yang isim, jaa Muhammadun Muhammad. Muhammad, jaa Muhammad. Nah, itu udah taukid. Muhammad yang kedua sebagai taukid. Au kana fi'lan. Jaa Muhammad. Jaa Muhammad. Am kana harfan, ini penggunaan secara sering. Naam. Nah, naam kedua apa? Sebagai taukid. Naam jaa Muhammad. Kemudian yang ini dia yang dengan muradif, jaa hawara Abu Bakar. Jalasa qa'adal ustad. Jalasa qa'ada al-ustad. Amma taukid al-ma'nawi. Nah, ini yang perlu hafalan. Nah, taukid ma'nawi ini yang dia alfaz. Nah, kita langsung ke alfaznya. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Jadi taukid ma'nawi ini hanya lafaz tertentu saja, tidak bisa menggunakan seperti an-nafs, al-ain, kul, ajma'. Wa tawabi ajma' itu ada akta, abda, afsa, sama maknanya. Taqulu qama Zaidun nafsuh,
wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Nah, ini contohnya beliau kasih. Nah, ini saja. Nah, saya kita katakan ja'ar rajulu ja'al ustazu nafsuhu. Nah, ja'ar rajulu ainuhu. Nafsu dan ain di sini dia sebagai taukid. Kullu hafizul Qur'ana hafiztu. Nah, ini beliau ja'a aliyun nafsu hadara bakrun ainu. Nah, dan juga dia bisa dijamak ja'ar rijalu anfusuhum hadarul kuttabu a'yunuhum. Kemudian juga tapi kalau dalam bentuk musanna dia dalam bentuk jamak tetap. Hadara rajulani anfusuhuma. Tidak kita katakan nafsaihuma. Ja'al katibani a'yunuhuma. Wa min alfadhi tawkidi kullun wa mislun wa jami'un ja'al jaishu kullu hadara rijalu jami'uhum wa alfadh ajma' seringkali dia digunakan setelah kata kul. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, kalau i'rabnya ini dia contoh. Qara'tul kitaba kullahu. Nah, bagaimana i'rab di kullahu? Nah, kul taukid lil kitab. Nah, langsung kita buat wa taukid mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun, dan disebutkan dia sebagai apa? Wa kul mudhaf wal ha mudhaf ilaihi. Nah, tadi contohnya kan qara'tul kitaba kullahu, sebagai dia mudhaf ilaihi, dia sebagai taukid. Nah, terakhir untuk siang hari ini al-badal. Kata imma apakah termasuk huruf ataf atau bukan? Imma, menurut pendapat pengarang Ajurumiyah, imma masuk ke ataf, masuknya ke ataf. Al-badal wa hukmuhu qala idza ubdila ismun min ismin aw fi'lan min fi'lin tabi'ahu fi jami' arabihi. Badal ini kata pengganti. Pengganti di sini yang penting di anwa'ul badal. Ada 4, wa huwa ala arba'ati aqsam, dan memahaminya tergolong mudah. Badalus syai'i minasyai'i, yang badal yang dikatakan itu badalul kul, pengganti dari sesuatu, wa badalul ba'dhi minal kul, badal sebagian dari keseluruhan. Kemudian badalul istimal, badalu al-gharad. Nah, beliau kasih contoh di sini nahu qaulika qama zaidun akhuka. Nah, ini syai' minasyai' atau kul minal kul. Nah, karena akhun di sini badal sosok dari Zaid itu sendiri. Wa akaltu ar-raghifa sulusahu. Nah, ini badal. Nah, kalau ini sulusahu kita ganti kullahu jadi apa, Bro? Yang tadi kan. Akaltu ar-raghifa kullahu. Jadi taukid, ya kan. Nah, makanya taukid itu dia di lafaz tertentu saja. Nah, di sini akaltu ar-raghifa. Nah, misalnya contoh di Quran ya. Tadi kita taukid dengan badal, dengan bentuk badal. Clear. Nah, ada hafiz tuh. Nah, ini juga penting antara mau badal atau taukid. Hafiztul Qur'ana kullahu dengan hafiztul Qur'ana nisfahu. Nah, bentuknya kan sama ini. Hafizul Qur'ana, tapi kullahu ini masuknya ke taukid. Yang niswahu atau sulusahu masuknya ke apa?
ke badal, ke badal. Inilah menunjukkan taukid ini hurufnya itu taukifiyah. Ya, hurufnya hanya tertentu. Hurufnya tertentu. Jadi kul dan ajma, jami'. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nah, ini nanti istimewa. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Ini badal ghalab. Arata an taqul al-faras fa ghalitta fa abdalta Zaidan muallim. Nah, ini contoh naul awal badal kul minal kul. Ini tadi yang badal syai' minasy, al-kul minal kul dikatakan juga al-badal al-mutabik. Yang itu mutabik itu sama karena orangnya betul. Wa dhabituhu an yakuna al-badal ainul mubdal minhu. Yang badal itu ya ain atau zat al-mubdal minhu. Zarani Muhammadun ammuka. Zarani Muhammadun ammuka. Adapun yang kedua badalul ba'd minal kul an yakunal badal juz'an. Nah, sebagian dari al-mubdal minhu. Sawa'un akana aqal au musawiyan au aktsar. Apakah itu bagiannya lebih sedikit atau sama atau lebih banyak, enggak masalah. Yang penting dia masih sebagian, tidak keseluruhan seperti al-kul minal kul. Contoh hafidtul Qur'ana sulusa au nisfahu au sulusaihi au sulaihi. Tapi apa dia wajib an yudhafa ila dhamir aidin. Nah, dia butuh dhamir. Nah, hafidtul Qur'ana sulusahu. Sulusahu. Badalul istimal. Nah, yang badal istimal ini yang berbeda, bukan dari keduanya. An yakuna bainal badal wa badal minhu irtibat. Ada hubungan. Tapi bukan hubungan kuliah atau juz'iyah, bukan sebagian bermakna hakiki. Tapi apa hubungannya itu misalnya di sini tadi yang nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nah, ilmu ini kan ilmunya si Zaid. Tapi bukan dikatakan apa kul min al-kul atau al-ba'd min Zaid. Nah, wa yajib fihi idhafatu badal ila dhamir a'idin lam mubdan sama. Ajabanil jariyatu hadithuha. Nah, saya takjub dengan pembicaraan anak kecil itu atau perempuan kecil itu. Wa nafa'anil ustadzu husnu akhlaqihi. Nah, husnu di sini badal istimal dari ustaz, Yang jelas butuh dhamir dikembalikan ke ustaz. Nah, an-naw'ur rabi' badalul ghalat. Ghalat itu khata, artinya salah sebut kalau di kita. Yang pertama badalul bida. Dari badaya bedu, belakangan terlihat atau baru nyadar. Dhabituhu an taqsida syai'an fataquluhu, yaitu engkau ingin mengucapkan sesuatu dan kamu sebutkan sumayadharu laka anna ghairahu afdal, tapi setelah beberapa saat kamu pikir ada yang lebih bagus. Wadzalika kama law qulta hadhil jariyatu badrun summa qulta ba'da dzalika syamsun. Nah, ini kalau dalam pembicaraan mungkin tidak terasa, tapi di tulisan itu penting untuk badal. Nah, misalnya kita katakan hadzal qalamu ghalin rohis. Nah, itu dia badal bida. Nah, hadzal qalamu ghalin mahal. Baru albitu mabadali lala. Hadzal qalam rohis. Yang kedua badal an-nisyan, karena lupa. Dhabitu anta bani kalamaka fil awal ala dhann thumma ta'lam khata'ahu. Contoh ra'aitu insana thumma qaruba minka fawajadtahu farasan faqulta farasan. Nah, itu orang ya. Atau kita enggak usah orang ke hewan.
Atau kita katakan itu bebek. Dalika tilka al-bat tilka al-bat. Cuma iktaraba dajaj. Maka dajaj di sini sebagai badal. Nah, kemudian badalul ghalat ini yang terakhir, bab itu anturidu kalaman fa yasbiqu lisanuka. Ini yang salah sebut. Wa ba'da nutqi ta'dilu ila ma arata awalan. Setelah tersebut kamu baru sebutkan yang benar. Ra'aitu Muhammadan al-farasa. Muhammadan. Ini koma dan al-farasa. Saya melihat Muhammad. Salah. Kuda. Contohnya misalnya ja'al ustaz. Al-mudir. Nah, kita kan misalnya buru-buru ja'al ustaz al-mudir. Al-mudir di sini sebagai badal dari al-ustaz. Nah, ini tamrinat ini bisa digunakan latihan-latihan pribadi. Nah, insya Allah pada pertemuan pekan depan kita masuk ke mansubat. Ini sebagai pertemuan terakhir. Untuk hafalan pekan ini, jika masih bagi yang ingin melanjutkan hafalan, berarti tadi dari bab kana wa akhwatuha sampai bab badal. Ini materi hafalan untuk pekan ini insyaallah. Hunaka soal qabla an nakhtim, tafadhalu. Alhamdulillah, sampai tadi pertanyaan juga kita sudah jawab sambil membahas. طيب نراكم على خير شكرا على حضوركم ومشاركتكم واستماعكم نلتقي مرة أخرى في الأسبوع القادم وهو اللقاء الأخير إن شاء الله نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته